Kabar mengejutkan datang dari markas Persib Bandung. Rakhmat Irianto, bek andalan Maung Bandung, dikabarkan akan segera meninggalkan klub setelah kontraknya resmi habis. Spekulasi pun bergulir. Apakah sang pemain akan kembali ke Persebaya Surabaya, klub yang pernah membesarkan namanya? Rakhmat Irianto menjadi salah satu pilar penting Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir. Namun, dengan berakhirnya kontraknya, manajemen Persib dikabarkan belum menunjukkan sinyal kuat untuk memperpanjang kerjasama. Saat ini Rakhmat sedang menimbang beberapa opsi. Persebaya jelas salah satu yang paling serius, karena secara emosional itu seperti rumah baginya, ungkap sumber terdekat pemain tersebut. Rakhmat Irianto adalah produk asli Persebaya Surabaya. Dia merasakan naik turunnya klub sejak masih muda, sebelum akhirnya hengkang ke Persib. Kini, rumor kepulangannya ke Surabaya semakin kuat, terutama setelah Persebaya dikabarkan mencari penguatan di lini belakang. Saat ini Rakhmat sedang menimbang beberapa opsi. Persebaya jelas salah satu yang paling serius karena secara emosional itu seperti rumah baginya, ungkap sumber terdekat pemain tersebut. Sementara itu, manajemen Persib Bandung masih belum memberikan pernyataan resmi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa negosiasi masih mungkin terjadi, tetapi peluang Rakhmat untuk bertahan semakin kecil. Hingga berita ini diturunkan, Rakhmat sendiri belum memberikan konfirmasi langsung. Namun, postingan misteriusnya di media sosial tentang kembali ke awal memicu spekulasi bahwa kepindahannya ke Persebaya tinggal menunggu pengumuman resmi. Jika benar bergabung, Rakhmat akan menjadi tambahan penting bagi lini belakang Persebaya yang musim ini masih berjuang untuk memperbaiki konsistensi. Pengalaman dan mentalitas juara yang ia bawa dari Persib Bandung dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan performa tim, terutama dalam persaingan menuju kompetisi Asia. Kehadiran pemain baru, seperti Rakhmat Irianto, bisa menjadi suntikan tenaga bagi tim yang tengah bersiap untuk musim depan. Akankah Rakhmat Irianto benar-benar kembali ke bajul ijo? Ataukah ia memilih tantangan baru di klub lain? Pertandingan antara Persebaya Surabaya kontra Semen Padang di Stadion GBT menjadi laga terakhir Paul Munster musim ini. Netizen pun beramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Persebaya sebenarnya masih memiliki 2 pertandingan tersisa musim ini, yakni menghadapi Borneo FC dan Bali United. Akan tetapi, mantan pelatih Bayangkara FC itu tak akan memimpin Bruno Moreira dan kolega lantaran menerima kartu merah kontra Semen Padang. Situasi itu membuat posisinya akan digantikan Uston Nawawi dalam mengawal 2 laga Persebaya ke depan. Bonek berharap Persebaya bisa mengemas poin maksimal di pertandingan tersebut. Selain itu, Bonek tak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada Paul Munster selama bertugas di Surabaya. Mereka menilai Munster telah memberi warna Green Force. Kini, santer rumor menyebut Munster akan kembali menangani Bayangkara FC. Rumor itu kian memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, meski manajemen Persebaya maupun Bayangkara FC belum resmi mengeluarkan pernyataan. Patut disimak kelanjutan cerita dari karier Munster di sepak bola Indonesia. Apakah dirinya masih tetap bertahan di Persebaya atau benar ucapan dari netizen? Persebaya Surabaya kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1.
melawan Semen Padang dalam pekan ke-32 BRI Liga 1. Hasil ini cukup mengecewakan bagi Bajul Ijo yang kini semakin tertinggal dari Dewa United yang menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan 57 poin. Persebaya yang saat ini mengoleksi 55 poin wajib memenangkan 2 laga tersisa agar tetap bersaing dalam perebutan tiket kompetisi Asia. Kegagalan Persebaya meraih kemenangan di kandang sendiri membuat tim merasa kecewa. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, tetap mengapresiasi kerja keras tim meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Kapten tim Bruno Moreira juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil imbang ini. Pertandingan yang sulit, terutama di awal karena hujan deras. Tapi kami mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin, kata Bruno Moreira. Semua orang sangat kecewa karena kami bermain di kandang sendiri, jadi kami harus mendapatkan 3 poin. Tapi kami tidak bisa, tambahnya. Update transfer Persebaya Surabaya. Rumor kembalinya sang mantan, hingga kabar kehadiran 2 timnas. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi musim 2025-2026 dengan rencana besar untuk memperkuat skuad mereka. Klub berjuluk Bajul Ijo ini berpotensi melakukan perombakan signifikan dengan mendatangkan beberapa pemain kunci serta mempertimbangkan perubahan di jajaran kepelatihan. Rumor yang berkembang menunjukkan bahwa Persebaya mengincar sejumlah nama besar yang berpotensi bergabung musim depan. Mulai mantan bintang mereka, Mahmud Eid, hingga Yakob dan Yance Sayuri. Semua masuk dalam radar manajemen sebagai bagian dari strategi untuk tampil lebih kompetitif di Liga 1 dan berpotensi ajang internasional. Mahmud Eid kembali ke Bajul Ijo. Rumor mengenai kembalinya Mahmud Eid ke Stadion Gelora Bung Tomo semakin menguat. Winger asal Palestina ini sebelumnya membela Persebaya pada musim 2019-2020, mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan sebelum hengkang karena ketidakpastian kompetisi di Indonesia kala itu. Kini, dengan kontraknya bersama Bangkok United yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, peluang bagi Persebaya untuk merekrutnya dengan skema bebas transfer sangat terbuka. Manajemen Persebaya disebut menjalin komunikasi melalui rekannya di Timnas Palestina, Mohamed Rashid, yang saat ini memperkuat Bajul Ijo.